Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum pemirsa Fatwa TV dan juga pendengar sekalian dimanapun Anda berada. Alhamdulillahirrabbilalamin, segala puji bagi Allah yang berkat karunia-Nya kita bisa kembali menyapa Anda sekalian dalam program live interaktif favorit kita, yaitu live interaktif ekonomi Islam. Bersama guru kita tentunya Ustadz Dr. Erwandi Tarmizi M. Hafizahullahu Ta'ala. Dan Alhamdulillah saat ini beliau telah terhubung bersama kita dari studio Jakarta. Mari kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Kaifahalukum Ustadz? Gimana kabarnya Ustadz? Baik, alhamdulillah. Sehat Ustadz ya, barakallahu fiik. Baik Ustadz, barakallahu fiik, Ustadz sudah menyempatkan waktunya untuk bisa membersamai kita di sore hari ini. Baik pemirsa juga pendengar sekalian dimanapun Anda berada. Seperti biasa, selama kurang lebih 1 jam ke depan kita akan bersama-sama belajar, mendulang faedah dan juga tentunya kita akan dengarkan jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Yang bisa Anda sekalian sampaikan baik melalui redaksi kami di dewanfatwa.com atau bisa juga disampaikan melalui line telepon kami di 021 2123 2333 atau bisa juga disampaikan melalui telepon WhatsApp kami di 0821 7000 6087. Dan kita juga menyapa rekan-rekan yang tergabung dalam RTVC dan juga seluruh pendengar yang tentunya turut mendengarkan program ini secara relay. Di antaranya ada Radio Sahabat Tegal, Radio MDFM Probolinggo, Radio Sagu FM Sumatera Barat, Radio Al-Hikmah Banyuwangi, Radio Tua FM Riau, dan Radio Mas FM Sragen. Dan kami juga mengajak pemirsa juga pendengar sekalian untuk bisa manfaatkan peluang berjuang bersama Fatwa TV dalam dakwah yang mulia ini melalui rekening aktif kami bisa disaksikan pada layar kaca Anda di rekening Bank Syariah Indonesia atas nama Fatwa TV di nomor rekening 777-184-1842. Baik pemirsa juga pendengar sekalian, tanpa berlama-lama mohon izin Ustaz, bisa kita mulai dari pertanyaan pertama Ustaz ya. Silahkan. Baik Ustaz, bismillah. Pertanyaan yang pertama Ustaz, mohon izin dari Bapak Andika di Lampung. Beliau bertanya, Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, mohon dijelaskan apa saja sedekah yang paling utama Ustadz. Jazakumullah khairan Ustadz atas jawaban-jawabannya, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. ونصلي ونسلم ونبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين وبعد. Keutamaan bersedekah itu tentu dilihat dari banyak sudut. Pertama, objek sedekahnya, kemudian penerima sedekahnya, waktu dan tempat sedekahnya, kemudian kondisi penerima sedekahnya, itu akan mempengaruhi afdaliyah semuanya. Ya, ketika Allah, tapi secara umum mensedekahkan makanan dan minuman itu sangat dipuji oleh Allah. Allah mengatakan, wa yut'imuna at-ta'am 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Sifat orang-orang yang beriman tersebut, mereka terbiasa memberi makan makanan pokok pada fakir miskin, pada asir itu orang kafir yang ditawan, kepada yatim, ya, itu Rasulullah SAW ketika beliau datang ke Madinah, beliau pertama datang dikatakan oleh seorang sahabat, yang pertama aku hafal dari Nabi adalah ucapan beliau, Ayyuhan nas at'imut ta'am, berikanlah makanan pokok. Maka secara umum itu tentu kondisi orang yang menerima juga sangat mempengaruhi. Kalau dia alhamdulillah makanan pokok ada,
tapi yang kurang umpamanya adalah sewa rumah nggak ada. Ini mungkin yang lebih afdal Anda berikan uang sewa rumah dan seterusnya. Tapi secara umum makanan pokok, beras, sembako, air, dan seterusnya yang merupakan kebutuhan pokok manusia itu tentu menempati kondisi terbaik. Kemudian si mutasaddiknya juga, yaitu orang musaddiknya, yaitu orang yang bersedekahnya. Kondisinya dia juga mempengaruhi. Wa anta tasaddaqa wa anta syahih. Kalian memberikan sedekah dalam kondisi kalian sangat pelit. Apa maksudnya kondisi sangat pelit? Yaitu masih ada kebutuhan Anda, badan masih sehat. Ya, kalau badan masih sakit, sudah sakit-sakitan, dia bersedekah ke sana ke sini, itu juga tetap dapat pahala di sisi Allah. Tapi berbeda dengan kondisi dia sedang sehat dan sangat membutuhkan, lalu dia tetap berbagi kepada para orang-orang yang lain. Wabillahi taufiq. Tayyib Ustaz, barakallahu fikum wa jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Semoga dapat menjadi pencerahan bagi pendengar kita dan juga pada pendengar semua tentunya Ustaz ya. Kembali kita beralih Ustaz ke pertanyaan berikutnya. Kali ini pertanyaan dari Bapak Alam di Sumatera Barat. Beliau menanyakan, apa hukumnya mendownload foto di Google yang mana saya lihat kadangkala memiliki hak cipta, yang saya tidak tahu apakah mereka mengizinkannya atau tidak. Misalnya seperti foto kembang api dan sejenisnya Ustaz. Begitu pertanyaannya, barakallahu fikum. Iya, umumnya foto-foto yang ada di dunia maya itu memiliki hak cipta. Karena mereka untuk mendapatkan foto itu, mereka mengeluarkan banyak biaya, waktu, dan tenaga. Untuk momen A, yang fotonya yang bagus itu, ya mungkin habiskan waktu 2-3 hari dalam konsentrasi yang tinggi, ya, dan biaya yang cukup besar. Maka sebaiknya foto-foto yang ada dicek, Anda cek dulu, apakah ini yang memiliki royaltinya atau tidak. Bila tidak, silahkan. Wabillahi taufiq. Baik Ustaz, barakallahu fikum wa jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Semoga dapat dipahami oleh pendengar kita Bapak Alam dari Sumatera Barat. Ustaz mau izin ke pertanyaan yang berikutnya. Ini pertanyaan dari hamba Allah di Sumatera Selatan. Beliau menanyakan, Ustadz izin bertanya, apa hukumnya bila saya menyumbangkan dana yang diperoleh dari gaji pensiun bank konvensional yang masih terus saya terima setiap bulannya dan saya sumbangkan kepada Dewan Fatwa? Dan bagaimana caranya Ustadz? Dan bolehkah dana dari bank konvensional tersebut saya gunakan untuk membantu keluarga yang kurang mampu? Mohon pencerahannya Ustadz, jazakumullahu khairan. Ya. Pertama, pensiunan dari bekerja di lembaga bank konvensional tentu dilihat apakah dia tahu bahwa bekerja di sana hukumnya haram atau tidak. Atau semenjak kapan dia tahu. Maka semenjak dia tahu itu tidak halal lagi uang pensiunannya. Umpamanya dia bekerja 20 tahun. 2 tahun belakangan sebelum resign atau sebelum pensiun dia tahu bahwa bekerja di situ haram. Berarti 2/20 atau 1/10 itu haram gajinya atau uang pensiunannya. Ya, sebelum dia tahu, Allah maafkan. Allah mengatakan, falahu ma salafa wa amruhu ilallah. Yang telah berlalu, Allah maafkan. Ya.
bila bila yang haram itu, kalau yang halal dia berikan kemana saja, ke media dakwah seperti Fatwa TV atau yang lainnya, itu jelas dia mendapatkan pahala. Tapi kalau yang dia tahu bahwa itu sudah haram tapi dia belum berhenti, maka pensiunan yang 10% tadi baginya tidak halal, itulah boleh dia berikan untuk kemaslahatan umum seperti untuk perkembangan dakwah. Ya, dibolehkan seperti memberikannya ke media dakwah Fatwa TV dan lainnya. Karena memang itu bagian tempat penyaluran harta riba tersebut. Wabillahi taufiq. Baik, Ustadz Barakallahu Fiik atas jawabannya. Semoga dapat dipahami oleh pendengar kita. Kembali beralih, Ustadz, mohon izin ke pertanyaan yang berikutnya. Ini pertanyaan dari Bapak Muhammad di DKI Jakarta. Beliau menanyakan, mohon nasihat dan pencerahannya, Ustadz. Apa hukumnya jika kita sengaja menabung di bank konvensional dengan tujuan memanfaatkan riba yang didapat untuk kemaslahatan umum di daerah yang tertinggal, semisal untuk membangun jalan, penerangan, atau misalnya pembuatan jembatan. Nah, apakah yang seperti ini diperbolehkan, Ustadz, dalam hukum syar'i? Begitu, Ustadz, pertanyaannya. Barakallahu fikum. Allah ya barik fiik. Ketika Anda membuka rekening di bank konvensional, lalu dinyatakan oleh pihak bank di saat Anda selain mengisi identitas, Anda mengisi term of condition, yaitu syarat dan ketentuan. Di antara syaratnya bahwa Anda diberikan bunga sekian. Dan itu Anda tanda tangani setuju. Ketika itu Anda lakukan, Anda berdosa besar. Ya, Anda berdosa besar. Adapun kalau itu menjadi tujuan Anda untuk berbuat baik, Anda tidak mendapatkan kebaikan dari dana tersebut. Karena riba tadi, itu bagi Anda tidak dapat apa-apa. Hanya Anda melepas sesuatu yang haram dalam harta Anda. Ya. Apakah bagi Anda ada manfaatnya? Tidak. Anda sudah terkena dosa besar, dosa menyetujui riba, sedangkan Anda tidak dapat pahala dari bunga riba tadi yang Anda berikan untuk kepentingan umum tadi. Maka Anda adalah rugi. Anda adalah pihak yang merugi. Maka jangan dilakukan. Wabillahi taufiq. Baik, Ustadz Barakallahu fikum wa jazakumullah khairan, Ustadz, atas jawabannya. Semoga dapat dipahami oleh pendengar kita Bapak Muhammad dari DKI Jakarta juga bisa menjadi pencerahan bagi pemirsa yang lainnya. Untuk pemirsa juga pendengar sekalian, kami ajak Anda untuk bisa langsung memberikan pertanyaan kepada Ustadz Erwandi Tarmizi melalui telepon kami di 021 2123 2333, atau bisa juga Anda sampaikan melalui telepon WhatsApp kami di 0821 706087 untuk bisa langsung memberikan pertanyaan atau masalah yang Anda miliki kepada Ustadz Erwandi Tarmizi hafizahullah ta'ala. Dan Ustadz, mohon izin kita beralih ke pertanyaan yang berikutnya. Penanya kita bertanya, Ustadz, beliau menanyakan, saya memiliki sebuah lembaga kursus di bidang perhotelan dan ada program penempatan kerja di negara Turki dengan biaya membayar sebanyak 25 juta per siswa. Dan jika ada siswa yang ternyata kurang mampu, terus pinjam ke pihak perbankan. Dalam skema seperti ini, Ustadz, apakah ada skema yang mungkin tidak mengandung riba? Begitu, Ustadz, pertanyaannya. Barakallahu fikum. Bisa dengan bekerja sama dengan bank syariah, BPR mungkin, karena dia lebih elastis
lebih bisa mengakomodir kebutuhan kaum muslimin dibandingkan bank yang sudah syariahnya sudah besar. Mereka biasanya tidak mau menerima usulan-usulan yang lebih sesuai dengan syariah. Seperti apa bentuknya? Ya, pertama Anda menjual ke BPRS tadi satu paket. Hanya satu paket 25 juta. Anda jual 25 juta, nanti bank syariah tadi menjual ke calon tenaga kerja tadi yang akan belajar dengan mungkin 30 juta dengan pembayaran mungkin dicicil dahulu atau nanti setelah bekerja, setelah penempatan akan dibayar selama sekian. Itu bagus. Sehingga terpenuhi keinginan para tenaga kerja untuk mendapatkan pelatihan kompetensi yang dengan itu bisa dia mencari rezeki yang untuk memenuhi kebutuhannya. Wabillahi taufiq. Baik, Ustaz, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya. Semoga bisa menjadi pencerahan Ustaz. Kembali beralih Ustaz ke pertanyaan yang berikutnya. Kali ini dari Ibu Yanti di Sumbar. Beliau menanyakan, izin bertanya Ustaz, mohon nasihatnya tentang menabung di bank konvensional. Karena ini terjadi pada orang tua saya yang sudah dinasihati tapi tidak mau menerima. Malahan meminta kepada saya untuk diantarkan menabung di bank konvensional. Apakah boleh saya sebagai anak menuruti kemauan orang tua saya yang sudah sepuh tersebut, Ustaz? Jazakumullahu khairan. Ya. Puan tadi freeze, akhi, coba bisa diulang baca lagi. Baik, Ustaz. Baik. Bismillah. Mohon nasihatnya Ustadz terkait menabung di bank konvensional karena ini terjadi pada orang tua saya yang qadarullah sudah dinasihati tapi tetap tidak mau menerima. Malahan meminta kepada saya untuk dianterin menabung di bank konvensional. Apakah boleh saya sebagai anaknya menuruti kemauan orang tua saya yang sudah sepuh tersebut, Ustadz? Jazakumullahu khairan. Ya, seorang anak yang diinginkannya adalah kebahagiaan orang tuanya. Bila seorang anak yakin bahwa menabung di bank konvensional itu adalah perbuatan riba dan dosa besar, tentu dia tidak akan senang orang tuanya melakukan dosa besar. Maka sampaikan dengan baik-baik, ya. Sampaikan dengan perlahan-perlahan. Kalau dia memaksa juga, Anda diam dulu, jangan diantar dia, dan seterusnya. Dan yang tidak kalah pentingnya, selalulah berdoa kepada Allah di waktu-waktu dan tempat-tempat yang mustajab, agar Allah Azza wa Jalla memberikan hidayah kepada orang tua Anda. Kasihan di umur usia lanjut, dia terjebak di dalam dosa besar. Wabillahi taufiq. Baik, Ustaz, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan atas jawabannya. Semoga bisa menjadi solusi dan pencerahan tadi bagi penanya kita, Ibu Yanti di Sumber, dan juga bagi pemirsa dan juga pendengar semuanya. Baik, kita mohon izin ke pertanyaan yang berikutnya. Ini pertanyaan dari Ummu Ahmad. Beliau menanyakan, izin bertanya Ustadz, di kampung kami setiap tahun itu merayakan Hari Kemerdekaan dengan mengadakan berbagai acara seperti lomba anak-anak, lomba ibu-ibu, kemudian acara pentas drama, kuda lumping, kemudian juga ada jalan santai yang akan ada door prize-nya. Kemudian setiap kakak itu diwajibkan membayar iuran sebesar Rp40.000. Bahkan qadarullah saya menjadi salah satu warga yang diminta sebagai donatur untuk acara-acara tersebut. Bagaimana sebaiknya tindakan kami Ustadz? Karena setahu saya perlombaan yang hadiahnya ditarik dari iuran itu termasuk judi.
Akan tetapi di satu sisi kami sebagai warga kampung yang tidak pernah mengikuti acara yang diadakan seperti yasinan, kemudian peringatan hari-hari besar Islam, dan pengajian ibu-ibu PKK. Maka mohon pencerahan ya Ustadz, sebaiknya bagaimana sikap kami? Karena panitia perlombaan itu sudah mulai menarik iuran tersebut dari bulan kemarin. Jazakumullahu khairan. Ya, iuran untuk sesuatu yang melanggar syariat Allah berarti Anda ikut dalam hal yang diharamkan. Ya. Maka hak Anda untuk tidak melakukannya. Karena ini berhubungan dengan agama. Dan setiap warga negara Indonesia ya mendapat hak untuk dia melakukan kegiatan keberagamaannya tanpa ada yang harus memaksa. Wabillahi taufiq. Baik Ustaz, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya. Semoga dapat menjadi pencerahan dari bagi penanya kita Ummu Ahmad. Kembali beralih Ustaz ke pertanyaan yang berikutnya. Pertanyaan kali ini dari Bapak Nur Hasan di Jawa Barat. Beliau menanyakan, Bismillah Ustadz izin bertanya, apa hukumnya memaro hewan ternak? Biasanya di kampung dengan bagi hasil, dengan cara jika hewan yang dititipkan itu melahirkan anak, maka nanti anaknya dibagi dua. Nah, apakah hal ini dibenarkan Ustadz dalam syariat? Dan mohon arahan serta tata cara yang sesuai dengan syariat. Syukron wa jazakumullahu khairan. Yang kalau dia tidak punya anak, kan repot. Maka yang harusnya dilakukan adalah ketika dia menyerahkan hewan ternak tadi, 1 ekor atau 2 ekor atau berapa, dia nilai dengan rupiah. Ini 3 ekor sama dengan 15 juta kambing ini. Silahkan engkau kembang biakan. Nanti berapa hasilnya, pertambahannya kita bagi 50-50%. Setelah 1 tahun, 3 ekor menjadi mungkin 5 atau 10, atau tidak beranak tapi makin gemuk dia. Nilai lagi umpamanya jadi berapa? Jadi 20 juta umpamanya harganya. Berarti pertambahannya adalah 5 juta, masing-masing mendapatkan 2.500.000. Wabillahi taufiq. Baik Ustadz, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan atas jawabannya. Kita kembali beralih Ustadz ke pertanyaan yang berikutnya. Ini pertanyaan dari Bapak Nurfizal di Aceh. Beliau menanyakan, Bismillah Ustadz, semoga Ustadz dan tim Dewan Fatwa senantiasa dalam penjagaan Allah. Afwan izin bertanya, Ana memesan barang kepada penjual, kemudian penjualnya mengirim barang. Akan tetapi invoice-nya belum dikirim sampai beberapa hari, sehingga Ana belum bisa membayar. Nah, apakah boleh jika Ana menjual kembali barang tersebut? Karena konsumen Ana sudah harus menggunakan barangnya Ustadz. Begitu pertanyaannya, barakallahu fikum. Barang sudah diterima atau belum? Sudah Ustadz, tapi belum dibayar. Enggak. Enggak apa-apa. Kalau barang sudah diterima, sudah boleh Anda jual kepada konsumen Anda. Wabillahi taufiq. Baik Ustadz, barakallahu fikum atas jawabannya Ustadz. Semoga dapat dipahami tadi oleh penanya kita Bapak Anur Fizal di Aceh. Kembali beralih Ustadz ke pertanyaan berikutnya. Ini pertanyaan dari Bapak Aris di Jawa Barat. Beliau menanyakan, jika misalnya seseorang memiliki akad untuk mewakafkan sebagian penghasilan dari usahanya kepada sebuah lembaga pendidikan. Di kemudian hari, orang yang mewakafkan tersebut sudah merasa tidak cocok dengan lembaga pendidikan yang tadi diwakafkan hartanya. Karena lembaga pendidikan tersebut mulai membolehkan musik, rokok, dan wayang. Nah pertanyaannya Ustadz, apakah
pewakaf itu boleh memutuskan akad wakaf tersebut secara sepihak? Begitu Ustaz pertanyaannya, barakallahu fikum. Boleh tentunya. Nah, syarat harta wakaf itu tujuannya harus untuk ketaatan kepada Allah. Bila dia berwakaf untuk memaksiati Allah, wakafnya batal demi hukum. Begitu juga tadi, wakaf awalnya untuk ketaatan, tapi kemudian penerima wakaf manfaatkannya untuk yang haram, maka dia batal demi hukum wakaf tadi. Si wakif boleh menarik kembali. Wabillahi taufiq. Baik Ustadz, jazakumullah khairan Ustadz atas jawabannya. Semoga dapat dipahami dan juga menjadi pencerahan bagi penanya kita Bapak Aris di Jawa Barat. Kembali beralih Ustadz ke pertanyaan yang berikutnya. Kali ini pertanyaan dari Ibu Wulandari di Aceh. Bismillah. Ustadz Afwan mau tanya, jika terjadi perbedaan pendapat antara suami dan istri tentang haji, suami meyakini bahwa haji reguler yang sah dan minim goror, sedangkan istri meyakini kalau haji plus maupun furoda itu diperbolehkan dan tidak melanggar syariat. Nah, apakah boleh jika istri mendaftar haji furoda ataupun haji plus tanpa mahramnya, yaitu suaminya? Suami juga alhamdulillah sudah mengizinkan hal tersebut. Apakah istri harus ikut pendapat suami, mengingat antrian reguler itu masih harus menunggu sekitar 13 tahun lagi, dan usia kami nantinya sudah di atas 63 tahun, dan qadarullah sang istri memiliki penyakit komorbid. Nah, mohon jawabannya Ustadz. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Ya, para ulama mengatakan bahwa syarat wajib haji itu adalah istita'ah, memiliki kemampuan. Di antara kemampuannya adalah takhliyatut turuq atau amnut turuq. Itu bisa melakukan perjalanan-perjalanan aman. Ketika Anda tidak mendapatkan visa haji, tentu Anda tidak akan bisa melakukan perjalanan ibadah haji. Dan untuk mendapatkan itu harus menunggu sekian tahun, maka tidak ada kewajibannya. Ya, maka jangan paksakan diri Anda untuk sesuatu yang tidak wajib, apalagi sampai bermaksiat kepada Allah dengan mendaftar tanpa suami, tanpa ada mahram. Wabillahi taufiq. Baik Ustadz, barakallahu fikum wa jazakumullah khairan Ustadz atas jawabannya. Semoga dapat dipahami dan juga menjadi pencerahan tadi bagi penanya kita Ibu Wulandari di Aceh. Mohon izin Ustadz, kita beralih ke pertanyaan berikutnya. Kali ini ada Fulanah di Jawa Timur. Beliau menanyakan, Assalamualaikum Ustadz, semoga Ustadz selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustadz izin bertanya, suami saya bekerja di satu perusahaan dan dia ditempatkan di gudang perusahaan tersebut sebagai pengawas yang tugasnya mengawasi barang yang keluar dan yang masuk. Setiap ada barang yang keluar dan masuk, barang tersebut akan diangkut atau diturunkan oleh pegawai-pegawai yang ada di gudang tersebut. Kemudian untuk proses angkut atau penurunan barang ini itu memang terdapat fee yang tertulis di dalam kontrak dari pihak kedua dan juga sudah diketahui oleh perusahaan. Untuk dibagi fee tersebut kepada pegawai yang ada di gudang. Suami saya sudah pernah mengatur bahwa fee tersebut sebaiknya dibagi saja untuk pegawai yang kerjanya lebih berat. Karena di sini memang suami saya itu kerjanya hanya mengawasi dan tidak ikut angkat-angkat. Akan tetapi pegawai lain bersikeras dibagi rata karena suami saya sebagai orang yang bertanggung jawab penuh atas gudang ini. Yang ingin saya tanyakan Ustadz, bagaimana status uang yang suami saya dapat dari bagi-bagi fee ini Ustadz? Karena suami saya sebenarnya sudah dapat gaji dari perusahaan tempat dia bekerja.
Apakah uang hasil berbagi fee ini itu halal atau tidak? Dan jika memang tidak halal, uangnya sebaiknya dikemanakan ya Ustadz? Begitu pertanyaannya. Jazakumullahu khairan. Uang itu tips maksudnya kan ya? Naam Ustadz. Tapi tertulis katanya. Nah. Ya, kalau tips itu karena mereka sudah digaji hak perusahaan. Ketika perusahaan bagi-bagikan kepada semua yang di gudang, bagi yang di gudang halal menerimanya. Wabillahi taufiq. Baik Ustadz, barakallahu fikum wa jazakumullah khairan Ustadz atas jawabannya. Semoga dapat menjadi solusi dan pencerahan tadi bagi penanya kita. Kembali beralih Ustadz ke pertanyaan berikutnya. Kali ini dari Bapak Alam di Sumatera Barat. Beliau menanyakan, izin bertanya Ustadz, apa hukumnya uji coba YouTube Premium, yaitu aplikasi YouTube versi berbayar, yang mana jika kita berlangganan maka kita bisa menonton video tanpa ada iklan. Nah, apa hukumnya uji coba tersebut Ustadz? Yang mana setelah habis waktunya itu kita batalkan dan tidak kita jadi beli berlangganan. Dan bagaimana jika ada orang yang misalnya sengaja membuat akun baru terus-menerus hanya untuk mendapatkan fitur uji coba YouTube Premium ini Ustadz? Apakah yang seperti ini dihalalkan? Barakallahu fikum. Selagi yang dilihatnya adalah yang bermanfaat, yang berguna untuk dunia atau akhiratnya, ada masalah. Dia tidak ada melanggar ketentuan persyaratan yang dibuat oleh pihak YouTube. Baik Ustadz, jazakallah khairan Ustadz atas jawabannya. Barakallahu fikum, semoga dapat dipahami oleh penanya kita Ustadz ya. Mohon izin Ustadz kembali beralih ke pertanyaan yang berikutnya. Ini pertanyaan dari Bapak Yusril di Kepulauan Bangka Belitung. Beliau menanyakan, Assalamualaikum Ustadz, saya adalah seorang YouTuber yang membuat konten tentang memasak. Namun sekarang YouTube itu sudah memiliki fitur untuk bisa memblokir iklan berdasarkan kategori produk, misalnya seperti Homer, judi, bank konvensional, pakaian wanita, pakaian pria, musik, dan juga produk yang lain-lain. Pertanyaan saya, jika misalnya produk yang diiklankan itu produknya halal, tetapi di dalamnya ada pemeran wanita yang membuka aurat, apakah pendapatannya tetap halal Ustadz? Karena produk yang diiklankan kan halal, atau justru menjadi haram karena ada wanita di dalamnya. Semoga bisa dijawab Ustadz. Syukran wa jazakumullahu khairan. Ya, haramnya karena ada wanita yang membuka aurat. Ya, karena dengan orang menonton YouTube Anda, dia terkena dosa melihat sesuatu yang diharamkan. Ya, maka dengan demikian Anda tidak boleh melakukannya. Wabillahi taufiq. Baik Ustadz, jazakumullah khairan Ustadz atas jawabannya. Semoga dapat dipahami oleh penanya kita Bapak Yusril dari Kepulauan Bangka Belitung. Mohon kita kembali beralih ke pertanyaan yang berikutnya. Kali ini pertanyaan dari Bapak Zulfikar di Jawa Barat. Beliau menanyakan, apakah larangan membangun bangunan di atas kuburan itu hanya khusus untuk bangunan yang dimaksudkan untuk mengagungkan si mayit? Atau larangan ini bersifat umum, entah apa maksud dan tujuan dibangun bangunannya? Kemudian bagaimana dengan kuburan lama yang diratakan, kemudian dibangunkan bangunan misalnya untuk tempat tinggal, sekolah, rumah sakit, atau semacamnya karena keterbatasan lahan. Karena setahu saya banyak developer properti yang sering melakukan praktik demikian Ustadz, seperti menggusur dan meratakan kuburan, kemudian membangun bangunan di atasnya. Mohon penjelasannya Ustadz, barakallahu fikum. Sebaiknya ditanyakan ke Ustadz Akidah. Allahu a'lam. Baik Ustadz, barakallahu fiik. Jazakumullah khairan Ustadz atas jawabannya.
Kita beralih Ustaz ke pertanyaan berikutnya Ustaz ya. Pertanyaan dari Bapak Reza di Jawa Barat. Beliau menanyakan, adik mbah saya itu memiliki tanah yang akan dijadikan jalan tol. Proses ganti untungnya itu harus melibatkan dokumen KTP dan KK dari keluarga-keluarga terkait. Salah satunya adalah dokumen bibi saya yang merupakan anak dari mbah saya karena mbah saya itu sudah meninggal. Namun adik mbah ini enggan memberikan data pribadinya Ustadz untuk proses ganti untung tersebut. Dan sejauh yang saya mengerti, beliau tidak mau memberikannya karena takut disalahgunakan. Dan hal ini sudah terjadi selama bertahun-tahun. Di satu sisi, semua dokumen itu sudah lengkap dari anggota yang lain. Bahkan tetangga dari adik mbah saya pun sudah mendapatkan kompensasinya. Nah, adik mbah saya ini minta tolong kepada saya untuk bisa membujuk bibi saya agar mau memberikan dokumennya. Dan saat pertama kali berkunjung, dia memberikan uang kepada saya. Saat itu saya mau menikah dan tidak terlalu tahu apakah uang itu murni hadiah atau yang lain. Tetapi datang di kali yang kedua, dia terang-terangan minta tolong dengan umur yang sudah 75 tahun lebih. Agar dia bisa mendapatkan data pribadi dari bibi saya. Bahkan terus memberikan saya uang lagi. Nah, saya berpikir untuk memberikannya kepada bibi saya, Ustadz, agar bibi saya mau memberikan data-data pribadinya. Nah, apakah status uang ini ya, Ustadz, apakah halal seperti itu? Jazakumullahu khairan. Halal, tidak ada masalah. Nah. Ya, wabillahi taufiq. Bukan termasuk suap, Ustadz ya? Enggak. Nah. Dia memberikan hadiah, bukan dia bekerja dia. Baik Ustadz, barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Dan pertanyaan tadi juga sekaligus menutup perjumpaan kita Ustadz di sore hari ini. Kami ucapkan barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan atas jawaban-jawaban, atas ilmu dan juga waktu yang telah antum berikan kepada kami di sore hari ini. Baik, kita juga pendengar sekalian, itu tadi perjumpaan kita pada program Live Interaktif Ekonomi Islam bersama Ustadz Erwandi Tarmizi Hafizahullah Ta'ala. Dan terakhir kami ucapkan barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan atas partisipasi Anda semuanya dalam aktif menyampaikan pertanyaan. Dan jangan lupa untuk terus saksikan program Fatwa TV dari Senin sampai dengan hari Jumat. Terakhir kami mewakili kru yang bertugas pada live interaktif di sore hari ini. Pamit undur diri dari ruang dengar Anda dan juga layar kaca Anda sekalian. Syukron wa barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.